Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Imam Yoyada dan berakhirnya pemerintahan Atalia dari 2 Tawarikh 23. Ingat bahwa sesudah Ahazia meninggal, maka Atalia ibunya membunuh semua keturunan raja dan ia memerintah selama 6 tahun. Namun ketika ia membunuh semua keturunan raja, ada satu keturunan raja yang lolos, yaitu Yoas bin Ahazia. Ia berhasil diselamatkan oleh Yosabat, tantenya, istri dari Imam Yoyada, dan disembunyikan di rumah Allah selama 6 tahun. Tetapi dalam tahun yang ke-7, Imam Yoyada, suami dari Yosabat, tante dari Yoas, memberanikan diri dan ia mengadakan strategi untuk menumbangkan Atalia dari kekuasaannya. Nah, Imam Yoyada mengadakan strategi sebagai berikut. Atau yang pertama, ia membuat persepakatan dengan para kepala pasukan 100 yang terdiri dari 5 kepala pasukan yang hebat, yaitu Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maasea bin Adanya, dan Elisafat bin Sikri. Yang kedua atau B, bersama kelima pemimpin ini, Imam Yoyada mengelilingi seluruh Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota Yehuda bersama kepala-kepala puak orang Israel. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Yang ketiga atau C, Imam Yoyada membuat ikatan perjanjian antara jemaah itu dengan calon raja yang baru, yaitu Yoas, di rumah Allah. Kata Yoyada kepada semua jemaah, "Lihatlah, ini anak raja." Ia menunjuk kepada Yoas bin Ahazia. "Biarlah ia memerintah seperti yang difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud." Janji Tuhan di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sebelum Daud meninggal. "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya." Yang keempat atau D, Imam Yoyada berkata begini, "Dengarlah saudara-saudara, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiganya lagi harus berada di istana raja. Sepertiganya lagi harus ada di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat harus ada di pelataran rumah Tuhan." Dan yang kelima atau E, siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena mereka kudus dan seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Yang keenam atau F, pada masa itu orang Lewi harus mengelilingi raja. Jadi pada saat itu orang Lewi harus mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjata di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu atau rumah Tuhan haruslah dibunuh. Dan kamu harus menyertai raja setiap kali ia keluar atau ia masuk. Yang ketujuh atau bagian G, orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Tidak ada di antara mereka yang bebas dari tugas. Semuanya diberikan tugas. Dan kepada setiap kepala pasukan 100 diberikannya tombak, diberikan juga utar-utar dan perisai-perisai peninggalan kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Yang kedelapan atau H, seluruh rakyat ditempatkan di lambung kiri dan kanan rumah di sekeliling mezbah, masing-masing dengan lembing di tangan untuk melindungi raja. Dan yang kesembilan atau I, sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!"
Ketika Atalia mendengar pekik rakyat berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Khianat, khianat." Dan yang ke-10, tetapi Imam Yoyada menyuruh para kepala pasukan 100 yang mengepalai tentara untuk keluar, katanya kepada mereka, "Bawalah Atalia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Dan jangan kamu membunuh dia di dalam rumah Tuhan." Yang ke-11 ataukah, lalu mereka menangkap perempuan itu, Atalia. Pada waktu ia hendak sampai ke jalan masuk ke istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Saudara, itulah strategi yang dilakukan oleh Imam Yoyada untuk menumbangkan pemerintahan Atalia yang brutal itu. Kemudian apa pembaharuan yang dilakukan oleh Yoyada? Serangkaian pembaharuan dilakukan. Yang pertama, ia mengikat perjanjian antara dirinya dengan rakyat dan raja, bahwa mereka semua adalah umat Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan, dan mereka bukan penyembah berhala. Yang kedua, pembaharuan yang dilakukan oleh Imam Yoyada ialah mereka masuk ke dalam rumah Baal, merubuhkan, menumbangkan, memecahkan meja-meja, mesbah-mesbah dan patung-patung Baal, serta membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Dan yang ketiga, pengawasan rumah Tuhan diserahkan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan sesuai dengan apa yang Daud telah bagi setiap orang Lewi dan imam yang bertugas di rumah Tuhan. Seperti misalkan mereka harus mempersembahkan korban, ada yang sebagai penunggu pintu gerbang, semuanya harus melakukannya dengan sukacita dan jangan masuk di dalamnya orang yang najis. Mereka melakukannya dengan membawa puji-pujian seperti yang Daud telah lakukan. Yang keempat, pembaharuan yang dilakukan oleh Yoyada. Sesudah itu Imam Yoyada mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat untuk membawa raja turun dari rumah Tuhan, masuk ke rumah istana raja melalui pintu gerbang atas dan mendudukkan raja di atas tahta kerajaan. Kesimpulan akhir, seluruh rakyat bersukaria, dan strategi pembaharuan yang dilakukan oleh Imam Yoyada membawa sukacita dan keamanan di Israel, di pemerintahan Yehuda. Semua itu karena apa? Atalia, perempuan yang berkuasa secara brutal, telah dibunuh dengan pedang. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Siapapun kita, jika ingin mencapai sesuatu harus punya strategi, harus siap mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Contoh kecil, misalkan kita ingin menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Apa strateginya? Saya mencoba menghitung berapa pasal Alkitab seluruhnya. Perjanjian Lama ada 899, Perjanjian Baru 260 pasal, total 1159 pasal. Kalau dibagi 365 hari, 4 pasal sehari saudara bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab setahun. Masih ada lebih lagi waktunya, 3 bulanan. Nah, pembaharuan yang harus dilakukan apa? Sesudah menetapkan strateginya, oh ya, ada sekian pasal saya harus bagi sekian. Mengurangi mungkin chatting WA atau Facebook yang tidak penting-penting banget. Jadi waktu itu bisa digunakan. Kemudian mengatur waktu yang lebih efektif. Saya percaya pasti target tercapai dan saudara akan mengalami pertumbuhan iman.
serta sukacita. Kalau tidak membuat strategi dan tidak membuat pembaruan, semua tinggal angan-angan belaka, saudara. Mari mencontoh Imam Yoyada. Berat tantangan yang dihadapinya, tapi dia buat strategi yang jelas dan dia buat pembaharuan-pembaharuan. Jika apa yang kita canangkan tercapai, maka kita mengalami sukacita sebagaimana Imam Yoyada dan seluruh rakyat Yehuda mengalami sukacita. Kiranya kita mencontoh yang baik. Amin.